Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rajib Khan. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan apa itu GAP. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang sertifikasi standar dan teknis penerapan, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Good Agricultural Practice atau disingkat GAP. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai praktik pertanian yang baik. Konsep GAP muncul sebagai jawaban atas tantangan besar dalam dunia pertanian modern. Bagaimana menghasilkan produk pertanian yang tidak hanya tinggi produktivitasnya, tapi juga aman bagi konsumen, ramah lingkungan, dan berkelanjutan secara sosial serta ekonomi. GAP menekankan bahwa pertanian bukan hanya soal menanam dan panen, tapi tentang seluruh proses yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Jadi bisa dibilang GAP adalah filosofi baru pertanian. Bukan sekedar bagaimana menghasilkan banyak, tapi bagaimana menghasilkan dengan benar. Pendekatan ini menuntut perubahan pola pikir dari sekedar mengejar hasil jangka pendek menuju sistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Konsep GAP mulai berkembang pada tahun 1990-an. Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu keamanan pangan dan kerusakan lingkungan, banyak negara maju mengalami krisis kepercayaan konsumen akibat maraknya kasus produk pangan yang terkontaminasi pestisida, logam berat, dan residu kimia berbahaya lainnya. Kondisi itu memaksa dunia pertanian untuk berbenah. Organisasi seperti FAO (Food and Agriculture Organization) dan WHO kemudian memperkenalkan panduan Good Agriculture Practices sebagai kerangka kerja yang bisa diadopsi di seluruh dunia. GAP menekankan pengendalian di setiap tahap produksi, mulai dari pengolahan tanah, pemilihan benih, penggunaan pupuk dan pestisida, hingga panen dan pasca panen. Dengan demikian, pertanian tidak lagi dipandang hanya dari aspek produktivitasnya, tapi juga dari aspek keamanan pangan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, penerapan GAP semakin penting karena kita adalah negara agraris yang bergantung pada sektor pertanian. Namun, ironisnya masih banyak petani yang belum memahami standar keamanan pangan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Banyak praktik pertanian yang dilakukan secara tradisional tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap tanah, air maupun kesehatan manusia. Misalnya penggunaan pestisida yang berlebihan, pembuangan limbah pertanian ke sungai, atau penggunaan benih yang tidak tersertifikasi. Nah, GAP hadir sebagai panduan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bahkan telah mengeluarkan standar nasional seperti SNI GAP Hortikultura yang mengatur penerapan prinsip GAP di tingkat petani. Dengan standar ini, diharapkan produk pertanian di Indonesia bisa bersaing di pasar global karena memenuhi aspek mutu dan keamanan yang diakui dunia. Mengapa GAP begitu penting? Karena ia memberikan jaminan kepada semua pihak di rantai pasok pangan. Bagi konsumen, GAP menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi aman, bebas dari residu bahan kimia, dan diproduksi secara etis. Bagi petani,
GAP mampu meningkatkan efisiensi penggunaan input seperti air, pupuk, pestisida sehingga biaya yang diproduksi bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Bagi lingkungan, GAP berarti penggunaan sumber daya alam yang lebih bijak dan berkelanjutan. Dan bagi pemerintah, penerapan GAP berarti peningkatan daya saing ekspor serta penguatan ketahanan pangan nasional. Jadi GAP bukan hanya paduan teknis tapi strategi besar untuk membangun sistem pertanian yang lebih bertanggung jawab dan berdaya saing tinggi. Salah satu nilai penting dari GAP adalah orientasinya yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Artinya, GAP tidak hanya berbicara tentang proses budidaya di lahan, tetapi juga memperhatikan aspek penanganan hasil panen, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi produk ke pasar. Sebab keamanan pangan bisa rusak ke mana saja, bukan hanya saat tanaman masih di ladang, namun misalnya sayuran yang aman saat panen bisa saja menjadi berbahaya jika disimpan di tempat lembab dan tidak bersih. Oleh karena itu, penerapan GAP terus dilihat sebagai sistem terpadu yang melibatkan semua pihak: petani, pedagang, pengembang, eksportir, dan bahkan konsumen. Setiap mata rantai memiliki peran dalam menjaga kualitas produk pertanian. GAP juga sangat relevan dengan perubahan tren konsumsi masyarakat modern. Saat ini konsumen di seluruh dunia semakin peduli terhadap asal-usul makanan mereka. Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga bagaimana produk itu diproduksi. Apakah bahan kimia yang digunakan secara bijak? Apakah petani mendapatkan penghasilan yang layak? Apakah lahan dikelola tanpa merusak lingkungan? Semua pertanyaan itu dijawab oleh GAP. Sistem ini memberikan transparansi dan kepercayaan bahwa produk pertanian dihasilkan dengan prinsip keamanan, etika, dan tanggung jawab. Inilah mengapa banyak supermarket besar dan pasar eksportir seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat menjadikan sertifikasi GAP sebagai syarat utama pemasoknya. Selain itu, GAP juga membantu petani kecil untuk naik kelas dengan mengikuti prinsip GAP. Petani belajar mencatat setiap kegiatan produksi, mengenali risiko di lapangan, dan mengelola usaha tani dengan cara yang lebih profesional. Misalnya, mereka mulai memahami pentingnya rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, atau cara menggunakan pestisida sesuai dengan dosis anjuran. Dengan begitu, petani tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi juga manajer usaha tani yang cerdas. Disinilah GAP memiliki dampak sosial yang besar. Ia bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tapi juga memberdayakan sumber daya manusia di pedesaan agar lebih mandiri dan berpengetahuan. Namun, kita juga harus jujur bahwa penerapan GAP bukan tanpa tantangan. Banyak petani di lapangan menghadapi kendala dalam hal yang biaya sertifikasi, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi yang ramah lingkungan. Selain itu, beberapa prinsip GAP menuntut perubahan perilaku yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Misalnya, membiasakan pencatatan kegiatan pertanian atau membangun sistem sanitasi yang memadai di lahan. Tapi tantangan ini bukan alasan untuk mundur. Justru disinilah peran penyuluh pertanian, lembaga pendamping, dan pemerintah menjadi penting membantu petani memahami, menerapkan, dan mendapatkan manfaat yang nyata dari sistem GAP. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, GAP juga menjadi salah satu kunci menuju pertanian berkelanjutan, sustainable agriculture. Dengan menerapkan prinsip GAP, kita tidak hanya menjaga kualitas produk hari ini, tapi juga memastikan bahwa lahan dan sumber daya alam tetap produktif untuk generasi mendatang. GAP mengajarkan efisiensi penggunaan air,
pengelolaan limbah organik, konservasi tanah, dan perlindungan biodiversitas. Jadi GAP sejalan dengan prinsip tribal bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pertanian tidak lagi dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis dan sosial. Jadi ia adalah cara berpikir baru dalam mengelola pertanian, lebih standar, lebih efisien, dan lebih bertanggung jawab. GAP adalah jembatan antara kebutuhan ekonomi petani dan tuntutan keamanan pangan konsumen. Ia membantu petani menghasilkan produk yang tidak hanya laku di pasar, tapi juga dihargai karena keamanan dan keberlanjutannya. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan pertanian di Indonesia yang tangguh dan berdaya saing, GAP adalah fondasi yang harus kita bangun bersama, mulai dari petani kecil di desa sampai ke industri besar di kota. Karena pertanian yang baik bukan hanya yang menghasilkan banyak, tapi yang menghasilkan dengan bijak. Teman-teman, setelah kita memahami konsep dasar dari Good Agriculture Prices atau GAP, langkah logis berikutnya adalah memahami apa sebenarnya tujuan dan manfaat penerapannya. GAP tidak hadir sekadar untuk memenuhi tuntutan pasar atau regulasi ekspor. Ia dirancang untuk menjawab berbagai tantangan mendasar dalam pertanian modern. Bagaimana memastikan keamanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan efisiensi usaha tani, dan tentu saja memperbaiki kesejahteraan petani itu sendiri. Jadi tujuan utama GAP bukan hanya satu, tetapi menyatukan 3 dimensi besar: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya membentuk kerangka kerja pertanian berkelanjutan. Dalam konteks ini, GAP bisa kita anggap sebagai strategi pertanian masa depan yang tidak hanya mengandalkan kuantitas hasil panen, tapi juga menekankan pada kualitas, keamanan, dan tanggung jawab dalam proses produksi. Mari kita mulai dengan tujuan pertama GAP, yaitu menjamin keamanan pangan, food safety. Ini merupakan aspek yang paling menonjol dan paling dikenal di penerapan GAP. Di dunia saat ini menghadapi banyak kasus terkait pangan yang tidak aman, mulai dari residu pestisida berlebih, kontaminasi logam berat, hingga cemaran mikroba patogen. GAP hadir untuk mencegah semua itu sejak di tingkat usaha tani. Dengan penerapan GAP, penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk dilakukan secara bijak, sesuai dosis dan waktu yang direkomendasikan. Petani juga didorong untuk menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan sebisa mungkin. Tujuannya jelas, produk yang sampai ke tangan konsumen harus aman dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Ini penting karena keamanan pangan tidak bisa ditambahkan di akhir proses, ia harus dibangun sejak dari awal proses produksi. Tujuan kedua adalah melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita tahu bahwa pertanian yang tidak dikelola dengan bijak dapat menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, bahkan kehilangan biodiversitas. GAP mendorong petani untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, konservasi air, dan pengendalian hama terpadu. Dengan cara ini, tanah tetap subur, ekosistem tetap seimbang, dan produksi bisa berlanjut dalam jangka panjang. GAP juga mengajarkan pentingnya pengelolaan limbah pertanian agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Jadi penerapan GAP berarti mengubah cara pandang petani dari mengeksploitasi alam menjadi berkolaborasi dengan alam. Ini adalah lompatan besar menuju pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Tujuan ketiga adalah meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing petani. GAP hanya bicara soal keamanan, tapi juga tentang GAP tidak hanya bicara soal keamanan, tapi juga tentang manajemen yang lebih baik. Dengan menerapkan GAP, petani belajar mencatat setiap kegiatan pertanian, mulai dari penggunaan pupuk, pestisida, hingga catatan panen. Catatan ini membantu mereka mengevaluasi apa yang efisien dan apa yang tidak. Misalnya, mereka bisa mengetahui dosis pupuk yang paling optimal atau waktu penyiraman yang paling efektif. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, biaya produksi bisa ditekan, hasil panen meningkat, dan keuntungan bertambah. Selain itu, dengan mengikuti GAP, petani memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Produk mereka lebih mudah diterima oleh supermarket eksportir dan konsumen modern yang kini semakin selektif dalam memilih produk pangan. Tujuan keempat dari GAP adalah meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme petani. Dalam sistem pertanian konvensional, petani seringkali dianggap hanya sebagai pelaksana teknis yang bekerja mengikuti kebiasaan turun-temurun. Tapi dalam sistem GAP, petani berperan sebagai pengelola dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap mutu produk dan keberlanjutan lingkungan. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga menganalisis, mencatat, dan mengevaluasi hasil kerja mereka. Dengan begitu, posisi petani naik kelas dari sekadar pelaku menjadi manajer usaha tani. Selain itu, penerapan GAP membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik, karena produk mereka memiliki nilai tambah berupa jaminan keamanan dan kualitas. Jadi penerapan GAP pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan martabat petani. Tujuan kelima adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas. Dalam dunia perdagangan pangan modern, kepercayaan adalah kunci utama. Konsumen yang baik di dalam negeri maupun luar negeri ingin tahu bahwa produk yang mereka beli berasal dari sistem produksi yang aman, bersih, dan bertanggung jawab. GAP menyediakan jaminan itu. Dengan sertifikasi GAP, produk pertanian memperoleh stempel kepercayaan yang memudahkan masuk ke pasar, ekspor, dan jaringan retail besar. Misalnya, banyak negara di Eropa dan di Asia Timur hanya menerima produk hortikultura dari pemasok yang sudah bersertifikat GAP. Jadi penerapan GAP tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga membuka pintu kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi petani dan eksportir di Indonesia. Selain tujuan-tujuan di atas, GAP juga memiliki manfaat besar dalam mengurangi resiko sosial dan kesehatan kerja di sektor pertanian. Banyak petani yang tanpa sadar terpapar bahaya bahan kimia seperti pestisida atau pupuk sintetis. Karena kurangnya pengetahuan tentang cara penggunaan yang aman, GAP menekankan pentingnya pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan penyimpanan bahan kimia secara benar. Dengan begitu, bukan hanya konsumen yang terlindungi, tetapi juga petani dan keluarganya. Selain itu, GAP juga mengatur pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja, termasuk kebersihan, fasilitas, dan sanitasi yang layak. Jadi sistem ini tidak hanya berbicara tentang produk, tapi juga tentang manusia yang terlibat di dalamnya. Inilah mengapa GAP sering disebut sebagai pendekatan holistik, menyentuh semua aspek kehidupan pertanian. Manfaat dari penerapan GAP adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok pangan. Dengan adanya sistem pencatatan dan pelabelan yang baik, produk dapat ditelusuri kembali ke asalnya. Jika terjadinya masalah di pasar, misalnya kontaminasi pada sayuran, maka sumber masalah bisa cepat ditemukan
dan ditangani. Sistem ini juga membantu mencegah praktik curang seperti pemalsuan produk atau klaim produk organik palsu. Dalam era digital sekarang, sistem pelacakan ini bahkan bisa diintegrasikan dengan teknologi seperti QR kode yang memudahkan konsumen mengetahui asal produk hanya dengan memindahkan labelnya. Jadi GAP tidak hanya meningkatkan keamanan pangan, tapi juga membangun transparansi antara produsen dan konsumen, sesuatu yang semakin dihargai di pasar global. GAP juga membawa manfaat jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan nasional. Dengan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan, produksi pangan menjadi lebih stabil dan resiko gagal panen akibat praktik buruk dapat ditekan. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas produk lokal, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang berdaya saing. GAP juga membantu adaptasi terhadap perubahan iklim dan mendorong penggunaan teknologi hemat air, pengelolaan lahan konservatif, dan pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Dengan kata lain, GAP bukan hanya menjawab tantangan hari ini, tapi juga mempersiapkan pertanian bisa kita hadapi masa depan yang lebih kompleks. Jadi tujuan dan manfaat GAP jauh melampaui sekadar sertifikasi atau tuntutan pasar. Ia adalah upaya menyeluruh untuk membangun sistem pertanian yang sehat. Bagi manusia, bagi alam, dan bagi ekonomi bangsa, GAP mengajarkan kita bahwa pertanian yang baik tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga menjaga kehidupan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GAP, kita membantu menciptakan dunia di mana produk pertanian tidak hanya menyenangkan, tapi juga menyehatkan, ramah lingkungan, dan memberi manfaat sosial yang luas. Jadi, jika kita ingin pertanian Indonesia maju, mandiri, dan berdaya saing, maka penerapan GAP bukan pilihan melainkan keharusan. Karena masa depan pangan yang aman dan berkelanjutan dimulai dari petani yang bekerja dengan prinsip good agricultural practices. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar GAP, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih operasional, yaitu pilar-pilar utama GAP. Pilar ini bisa kita anggap sebagai langkah-langkah praktis yang harus dijalankan petani dalam menerapkan GAP di lapangan. Kalau prinsip GAP itu ibarat arah atau panduan moralnya, maka pilar GAP adalah implementasi nyata di lapangan. Apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa tujuannya. Dalam praktik internasional maupun Indonesia, biasanya ada 10 pilar utama GAP yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem pertanian yang baik. Pilar-pilar ini bisa dimulai dari manajemen lahan, penggunaan input pertanian, pengelolaan air, pengendalian hama terpadu, hingga pengelolaan pasca panen dan tenaga kerja. Sebab setiap pilar berfungsi menjaga satu aspek penting agar sistem produksi berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan. Jadi ketika semua pilar dijalankan dengan baik, hasilnya adalah pertanian yang produktif, aman bagi manusia, dan ramah bagi lingkungan. Pilar pertama GAP adalah manajemen lahan dan lokasi usaha tani. Pilar ini menekankan pentingnya memilih lokasi pertanian yang sesuai dengan jenis komoditas yang akan dibudidayakan, serta menjaga kondisi tanah agar tetap produktif dan tidak tercemar. Sebelum membuka lahan, petani perlu memastikan bahwa tanah tidak terkontaminasi
terkontaminasi bahan kimia berbahaya atau limbah industri. Analisis tanah sangat disarankan untuk mengetahui tingkat kesuburan, pH dan unsur hara yang tersedia. Setelah itu, lahan harus dikelola dengan praktik konservasi seperti pengolahan tanah, minimal penanaman tanaman penutup tanah, atau pembuatan terasering di daerah yang miring. Tujuannya agar erosi bisa dicegah dan struktur tanah tetap terjaga. Dengan pengolahan lahan yang baik, akar tanaman bisa tumbuh optimal, air terserap dengan efisien, dan hasil panen pun lebih stabil dari musim ke musim. Masih berkaitan dengan pilar pertama, manajemen lahan juga mencakup pengelolaan limbah dan bahan berbahaya di sekitar area pertanian. Dalam GAP, petani diharuskan memisahkan area pertanian dari sumber pencemar seperti tempat pembuangan sampah, area peternakan intensif, atau pabrik kimia. Bahkan dalam skala kecil, petani harus memastikan bahwa air yang mengalir ke lahan tidak terkontaminasi bahan berbahaya. Untuk itu dibuat zona penyangga atau buffer zone antara lahan pertanian dengan area berisiko tinggi. Selain itu, petani juga perlu mencatat sejarah penggunaan lahan. Misalnya, apakah lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk industri atau pernah terkena banjir yang membawa limbah. Catatan ini penting untuk menjamin keamanan produk di masa depan. Intinya, lahan adalah aset utama petani, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan. Pilar kedua GAP adalah pengelolaan bahan tanam, Seed and Planting Material Management. Banyak orang mengira bahwa GAP hanya berbicara tentang cara menanam atau merawat tanaman. Padahal bahan tanam adalah titik awal yang sangat menentukan kualitas hasil. Petani harus menggunakan benih atau bibit yang berasal dari sumber terpercaya, bersertifikat dari bebas dari penyakit. Bahan tanam yang tidak jelas asal usulnya berpotensi membawa patogen atau penurunan produktivitas lahan. Dalam GAP, setiap bahan tanam harus bisa ditelusuri siapa pemasoknya, kapan dibeli, dan bagaimana penyimpanan sebelum ditanam. Selain itu, petani juga perlu memastikan bahwa bahan tanam cocok dengan kondisi agroklimat setempat. Misalnya, varietas tahan kering tidak cocok ditanam di lahan yang tergenang air. Begitu pula sebaliknya. Dengan bahan tanam yang baik dan sesuai, resiko gagal panen bisa ditekan secara signifikan. Masih dalam pilar kedua, GAP juga mengatur cara penanganan dan penyimpanan bahan tanam sebelum digunakan. Misalnya, benih yang sudah direndam pestisida tidak boleh disimpan di tempat yang sama dengan bahan pangan dan alat makan. Suhu dan kelembapan gudang harus dikontrol agar benih tidak menjamur atau rusak. Di beberapa komoditas seperti hortikultura, bibit sering diperbanyak secara vegetatif, misalnya dengan stek, ovulasi, atau cangkok. Dalam kasus ini, GAP mengharuskan penggunaan media tanam atau yang bersih dan bebas dari penyakit. Semua aktivitas ini harus dicatat, termasuk tanggal penanaman dan jumlah bahan tanam yang digunakan. Tujuannya bukan hanya untuk audit, tetapi juga agar petani bisa menilai sendiri seberapa efektif bahan tanam yang dipakai. Jadi GAP sebenarnya mengajarkan petani untuk menjadi lebih sistematis dan ilmiah dalam bertani. Pilar ketiga adalah pengelolaan air.
atau water management. Air adalah faktor kehidupan yang tidak tergantikan. Dalam konteks GAP, penggunaannya harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Petani harus memastikan bahwa sumber air yang digunakan untuk irigasi bersih dan tidak mengandung bahan kimia atau mikroorganisme patogen. Air yang berasal dari sungai atau kolam terbuka yang berasal dari sungai atau kolam terbuka perlu diuji secara berkala. Selain itu, GAP mendorong petani menggunakan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation atau sprinkler yang lebih efisien dibandingkan irigasi genangan. Penggunaan air yang berlebihan bukan hanya boros, tapi juga bisa menyebabkan pencucian unsur hara tanah atau mempercepat erosi. Oleh karena itu, pengelolaan air dalam GAP selalu diarahkan pada prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan konversi. Petani juga dianjurkan untuk membuat kolam penampungan air hujan atau sumur resapan agar pasokan air tetap tersedia sepanjang musim. Dalam pilar ketiga ini, penting juga diperhatikan bahwa air tidak hanya untuk tanaman, tapi juga berperan besar dalam proses pasca panen dan sanitasi. Misalnya, air digunakan untuk mencuci hasil panen, membersihkan alat atau sanitasi fasilitas pertanian. Karena itu, air untuk keperluan ini harus memenuhi standar kebersihan yang lebih ketat. Air yang digunakan untuk mencuci sayur boleh berasal dari sumber yang sama dengan air irigasi. Jika sumbernya berpotensi tercemar, dengan demikian GAP dianjurkan bahwa pengelolaan air bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas. Air bersih berarti produk bersih. Sebaliknya, air yang tercemar dapat menjadi sumber utama kontaminasi. Maka dari itu, petani yang menerapkan GAP harus memahami betul rantai penggunaan air dalam sistem pertanian mereka. Pilar keempat adalah penggunaan pupuk dan bahan pembenah tanah. GAP mengatur penggunaan pupuk agar sesuai kebutuhan tanaman dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pupuk kimia boleh digunakan, tetapi dosis dan waktu aplikasinya harus tepat. Selain itu, petani dianjurkan menggunakan pupuk organik dari limbah pertanian seperti kompos, pupuk kandang matang atau pupuk hijau. Prinsipnya adalah memadukan efisiensi ekonomi dan berkelanjutan ekologi. GAP juga menekankan pentingnya penyimpanan pupuk di tempat kering, terlindung dari hujan, dan tidak bercampur dengan bahan pestisida. Catatan penggunaan pupuk wajib dibuat. Berapa jumlah yang digunakan, kapan diaplikasikan, dan pada lahan mana. Semua ini bertujuan agar kesuburan tanah tetap terjaga tanpa menyebabkan pencemaran air atau akumulasi bahan berbahaya. Jadi masih dalam pilar keempat, penggunaan bahan organik juga menjadi fokus penting. Banyak petani yang belum memahami bahwa pupuk organik bukan hanya menambah unsur hara, tapi juga memperbaiki struktur tanah. GAP mengajarkan teknik pengomposan yang benar. Misalnya, suhu tumpukan harus mencapai titik tertentu agar mikroba patogen mati, dan bahan organik benar-benar matang sebelum diaplikasikan. Jika tidak, pupuk bisa menjadi sumber kontaminasi bakteri seperti Salmonella. Jadi setiap langkah harus dilakukan dengan cermat. Bahkan GAP mendorong penggunaan bahan organik lokal agar bisa menjaga keseimbangan ekosistem tanah meningkat dan produktivitas, dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungan terhadap input kimia yang mahal dan tidak ramah lingkungan.
Jadi dari pilar GAP ini kita bisa melihat bahwa semua aspek yang dibahas mulai dari lahan, air, bahan tanam hingga pupuk saling berkaitan satu sama lain. GAP tidak melihat pertanian sebagai kegiatan terpisah-pisah, melainkan sebuah satu sistem terpadu yang harus dikelola secara cerdas. Jika satu pilar lemah, maka keseluruhan sistem bisa terganggu. Oleh karena itu, petani harus memahami hubungan sebab akibat di setiap langkah. Tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang sehat, air yang bersih menghasilkan produk yang bersih, dan manajemen yang tertib menghasilkan usaha tani yang berkelanjutan. Jadi 4 pilar pertama ini sebenarnya adalah fondasi utama dari penerapan GAP di tingkat di lapangan. Di bagian selanjutnya kita akan membahas pilar-pilar berikutnya yang tidak kalah penting, seperti pengelolaan pestisida, penanganan hasil panen, dan keselamatan kerja. Jadi teman-teman, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas 4 pilar pertama GAP, mulai dari manajemen lahan hingga penggunaan pupuk dan bahan pembenah tanah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke 4 pilar berikutnya yang sama pentingnya dalam menjaga mutu dan keamanan produk pertanian. Pilar-pilar ini meliputi pengelolaan hama dan penyakit tanaman, penanganan panen dan pasca panen, kebersihan dan sanitasi, serta kesejahteraan tenaga kerja pertanian. Bagian ini lebih menekankan pada proses-proses yang sering menjadi sumber resiko. Keamanan pangan jika tidak dikelola dengan benar, sebab banyak masalah dalam rantai pangan justru muncul pada tahap penanganan hasil, bukan di lahan tanam. Karena itu penerapan 4 pilar ini merupakan kunci untuk menjaga agar hasil pertanian yang telah diusahakan dengan baik tetap aman, berkualitas, dan bernilai tinggi sampai ke tangan konsumen. Pilar kelima GAP adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. GAP menekankan bahwa pengendalian hama tidak boleh semata-mata bergantung pada pestisida kimia. Sebaliknya, pengendalian harus dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan berbagai teknik yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan varietas tahan penyakit, melakukan rotasi tanam, menjaga kebersihan lahan dari gulma, dan memanfaatkan musuh alami seperti laba-laba atau tawon parasitoid. Pestisida kimia hanya digunakan sebagai pilihan terakhir jika serangan sudah tercapai ambang ekonomi. Dengan strategi ini, petani bisa menekan biaya, menjaga kesehatan tanah, dan mengurangi resiko residu kimia yang hasil panen. Selain itu, GAP juga mewajibkan petani mencatat semua penggunaan pestisida, mencantumkan nama bahan aktif, dosis, tanggal aplikasi, dan waktu panen. Catatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil panen yang sudah bebas residu ketika dijual. Jadi masih dalam konteks pengendalian hama, GAP mengingatkan bahwa kesalahan umum di lapangan sering terjadi karena penyemprotan tidak mengikuti aturan. Misalnya, petani menyemprot di waktu angin kencang, mencampur beberapa pestisida tanpa diuji kesesuaian, atau tidak menggunakan alat pelindung diri. Semua ini bisa membahayakan diri sendiri, lingkungan, dan produk yang dihasilkan. Karena itu, pelatihan tentang cara penggunaan pestisida yang aman menjadi bagian penting dari implementasi GAP. Petani juga harus memahami prinsip pre-harvest interval, yaitu jarak waktu antara penyemprotan terakhir dengan panen, agar residu bahan kimia benar-benar hilang. Jadi pilar pengendalian hama dalam GAP bukan hanya tentang pembasmi hama, tapi tentang menjaga keseimbangan ekosistem dan keselamatan manusia dalam prosesnya. Pilar ke-6 adalah penanganan panen. Banyak orang berpikir bahwa tugas petani selesai begitu panen dilakukan. Padahal justru di tahap inilah risiko kerusakan produk paling tinggi. GAP mengatur bahwa
Panen harus dilakukan pada tingkat kematangan yang tepat, menggunakan alat yang bersih dan oleh tenaga kerja yang memahami prinsip higienitas. Misalnya pada komunitas hortikultura, panen sebaiknya dilakukan pagi hari saat suhu masih sejuk agar produk tidak mudah layu. Alat panen seperti pisau, gunting, atau keranjang harus dibersihkan setiap hari untuk mencegah kontaminasi silam. Selain itu, hasil panen sebaiknya tidak diledakkan langsung di tanah untuk menghindari kontaminasi mikroba. Semua kegiatan ini perlu dicatat, mulai dari tanggal panen, nama pemanen hingga jumlah hasil. Prinsipnya, panen dalam sistem GAP bukan sekedar memetik hasil, tetapi memastikan hasil tersebut tetap aman dan bermutu tinggi. Pilar yang ketujuh adalah penanganan pasca panen. Tahap ini mencakup kebersihan, sortasi, grading, pengemasan, dan penyimpanan dan distribusi. GAP menekankan bahwa semua proses pasca panen harus dilakukan di lingkungan yang bersih dan bebas dari sumber kontaminasi. Misalnya, tempat sortasi harus memiliki meja kerja yang mudah dibersihkan, air pencuci harus bersih, dan wadah penyimpanan harus tertutup rapat. Produk yang rusak atau busuk harus segera dipisahkan agar tidak mencemari produk lain. Selain itu, suhu dan kelembapan ruang penyimpanan harus dijaga agar kesegaran produk tetap terpelihara. Semua ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Bahkan dalam GAP internasional seperti Global GAP, tahap pasca panen dianggap sebagai penentu utama keberhasilan sistem, karena disinilah jaminan mutu benar-benar diuji. Jadi masih dalam pilar ketujuh, GAP juga menekankan pentingnya pengemasan dan pengelabelan yang baik. Kemasan tidak hanya berfungsi melindungi produk dari kerusakan fisik, tetapi juga menjadi media informasi bagi konsumen. Label harus mencantumkan identitas produk, asal-usul, dan tanggal panen agar bisa ditelusuri kembali jika terjadi masalah. Dalam sistem GAP, konsep traceability menjadi sangat penting karena memberikan transparansi penuh kepada konsumen. Dan pembelian, misalnya supermarket Jepang atau Eropa, biasanya dapat melacak sayuran hingga ke nama kelompok tani dan lokasi lahannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tapi juga membuka peluang harga jual yang lebih tinggi karena produk memiliki nilai tambah berupa kejelasan asal-usul dan keamanan. Pilar ke-8 adalah sanitasi dan kebersihan fasilitas pertanian. GAP mengatur bahwa era pertanian, peralatan, dan fasilitas penyimpanan harus selalu dijaga kebersihannya. Limbah harus dibuang dengan benar, toilet dan tempat cuci tangan harus tersedia, dan pekerja wajib mencuci tangan sebelum menangani produk. Selain itu, hewan peliharaan tidak boleh berkeliaran di area penyimpanan hasil panen karena dapat menjadi sumber kontaminasi dalam praktiknya. Sanitasi yang baik sangat berpengaruh terhadap umur simpan produk dan penurunan risiko cemaran mikroba. GAP juga menuntut adanya jadwal pembersihan rutin dan catatan kegiatan sanitasi agar seproses bisa diaudit sewaktu-waktu. Jadi, pilar ini menanamkan kesadaran bahwa pertanian yang baik harus bersih, tertib, dan disiplin dalam kebersihan. Pilar ke-9 adalah kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja. GAP menegaskan bahwa keberhasilan pertanian bukan hanya diukur dari hasil panennya, tapi juga dari kondisi para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pekerja harus dilatih tentang keselamatan kerja, terutama dalam menangani
bahan kimia, alat tajam, dan mesin. Mereka juga berhak mendapatkan peralatan pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sepatu bot. Selain itu, fasilitas kerja harus memenuhi standar kesehatan, memiliki ventilasi cukup, pencahayaan baik, dan akses air bersih. GAP juga mengatasi bahwa pekerja berisiko tinggi. Prinsip ini mencerminkan sisi kemanusiaan dari GAP, bahwa sistem pertanian yang baik tidak hanya menghasilkan produk yang aman, tetapi juga menjaga martabat dan keselamatan mereka yang mengusahakannya. Jadi masih pilar masih terkait tenaga kerja. GAP juga mendorong adanya hubungan kerja yang adil dan transparan. Petani atau pemilik lahan diharapkan memberikan upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental pekerja dalam beberapa standar internasional seperti GAP, seperti Global GAP. Bahkan ada audit sosial yang menilai kepatuhan terhadap hak-hak pekerja. Mengapa ini penting? Karena keamanan pangan tidak bisa dipisahkan dari keamanan sosial. Produk yang dihasilkan dengan eksploitasi atau kondisi kerja buruk tidak bisa dianggap baik-baik. Dalam konteks GAP, jadi kesejahteraan manusia dan keamanan pangan berjalan seiring. Petani yang memperlakukan pekerjaannya dengan adil akan cenderung lebih peduli pada kualitas dan etika produksinya. Jadi dari pilar GAP kita bisa melihat bahwa semua aspek yang dibahas ini di sini berfokus pada proses dan manusia. Mulai dari pengendalian yang cerdas, panen yang higienis, pengenanganan pasca panen yang teratur, hingga perlindungan bagi tenaga kerja. Semua merupakan satu kesatuan sistem yang memastikan bahwa pertanian berjalan aman, efisien, beretika. GAP bukan hanya standar teknis, tetapi juga sistem nilai yang menempatkan tanggung jawab sebagai pusatnya. Dengan menerapkan pilar-pilar ini, petani tidak hanya menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi, tapi juga berkontribusi pada keamanan pangan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang membuat GAP menjadi fondasi utama menuju pertanian masa depan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, setelah kita memahami prinsip dari pilar utama dari Good Agriculture Practices atau GAP, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting sekaligus paling menantang, yaitu implementasi GAP di lapangan. Teori dan prinsip akan menjadi sia-sia kalau tidak diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha tani sehari-hari. Implementasi GAP bukan sekadar menempelkan label ramah lingkungan atau aman pangan, tapi benar-benar mengubah cara berpikir dan cara kerja petani. Artinya GAP menuntut transformasi budaya bertani dari pola kebiasaan tradisional menuju sistem manajemen yang terukur, terdokumentasi, dan berorientasi mutu. Di tahap ini, petani mulai belajar membuat catatan kegiatan, memantau input yang digunakan, menjaga kebersihan lahan, dan berkoordinasi dengan lembaga pendamping. Semua itu membutuhkan waktu, komitmen, dan kemauan belajar yang tinggi. Namun, ketika sudah terbiasa, GAP justru membuat pekerja lebih efisien dan hasilnya lebih memuaskan. Langkah pertama dalam implementasi GAP adalah pembentukan tim atau kelompok tani yang siap menjalankan sistem secara kolektif. Dalam banyak kasus, penerapan GAP akan lebih mudah jika dilakukan melalui kelompok atau koperasi.
bukan individu, sebab beberapa aspek GAP seperti pengujian air, penyediaan gudang, penyimpanan atau pelatihan tenaga kerja memerlukan biaya dan koordinasi yang lebih besar. Dengan sistem kelompok, biaya bisa dibagi dan pengetahuan bisa disebarkan dengan lebih merata. Kelompok tani juga berfungsi sebagai wadah untuk saling belajar, memecahkan masalah, dan memantau kepatuhan terhadap antar anggota terhadap prinsip GAP. Di sinilah pentingnya kepemimpinan dan peran penyuluh pertanian yang aktif mendampingi proses implementasi GAP. Tidak bisa berjalan sendirian. Ia adalah hasil kerjasama antar petani, penyuluh, lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah. Langkah kedua adalah identifikasi kondisi awal lahan dan sistem produksi yang sudah berjalan. Sebelum menerapkan GAP, petani perlu tahu titik awal dulu bagaimana kondisi tanah, sumber air, sistem irigasi, jenis pestisida yang digunakan, dan kebiasaan dalam penanganan panen. Data ini bisa dikumpulkan melalui survei lapangan dan pencatatan sederhana. Dari situ akan terlihat jelas mana yang belum sesuai dengan standar GAP. Misalnya ternyata sumber air belum pernah diuji kualitasnya, atau penyimpanan pestisida belum terpisah dari pupuk. Nah, informasi ini akan menjadi dasar untuk menyusun rencana perbaikan bertahap. Dengan cara seperti ini, penerapan GAP tidak terasa berat karena petani bisa memperbaiki satu persatu aspek yang kurang sesuai prinsipnya. Perbaikan berkelanjutan lebih penting daripada perubahan instan. Langkah ketiga dalam implementasi adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas petani. GAP bukan hanya soal alat atau infrastruktur, tetapi juga soal pengetahuan. Petani perlu dilatih mengenai cara mengukur dosis pupuk, membaca label pestisida, mengisi catatan kegiatan, hingga teknik pasca panen yang higienis. Pelatihan ini bisa dilakukan oleh penyuluh, dinas pertanian, atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Dalam banyak program GAP, pelatihan biasanya dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelatihan dasar tentang prinsip GAP hingga pelatihan lanjutan seperti manajemen, catatan, atau audit internal. Selain pelatihan teknis, penting juga memberikan pelatihan motivasi agar petani memahami manfaat ekonomi dari GAP. Ketika mereka melihat bahwa GAP bisa meningkatkan harga jual dan reputasi produk, semangat penerapannya akan jauh lebih besar. Langkah keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung GAP. Banyak standar GAP menyarankan fasilitas tertentu seperti gudang penyimpanan bahan kimia, tempat cuci tangan, area pembuatan limbah, dan ruang penyimpanan hasil panen yang bersih. Untuk petani kecil, hal ini memang bisa menjadi tantangan karena memerlukan biaya tambahan. Namun fasilitas tidak selalu harus mewah dan mahal. Yang penting adalah memenuhi fungsi dasarnya, aman, bersih, dan terpisah antara bahan berbahaya dan bahan pangan. Misalnya gudang pupuk bisa dibuat dari bahan sederhana seperti kayu atau seng, asalkan tidak bocor dan diberi label yang jelas. Intinya, GAP bukan tentang kemewahan fasilitas, tapi tentang kedisiplinan sistem dan kebersihan proses. Petani yang kreatif bisa menyesuaikan standar GAP dengan kondisi lokal tanpa kehilangan esensinya. Langkah kelima adalah penerapan sistem pencatatan dan dokumentasi kegiatan pertanian. Ini salah satu yang penting dianggap rumit oleh petani, padahal sebenarnya sangat penting dalam GAP. Dalam GAP, semua kegiatan harus dicatat: kapan tanam, jenis pupuk yang digunakan, kapan penyemprotan dilakukan, siapa yang memanen, dan berapa hasilnya.
Catatan ini menjadi dasar evaluasi dan alat bukti ketika dilakukan audit sertifikasi. Selain itu, pencatatan membantu petani memahami pola produksi mereka sendiri. Misalnya, dari catatan bisa diketahui bahwa penggunaan pupuk berlebih tidak meningkatkan hasil, atau bahwa waktu panen tertentu menghasilkan kualitas terbaik. Dengan demikian, dokumentasi bukan hanya kewajiban administratif, tapi alat manajemen yang sangat berguna bagi petani itu sendiri. Banyak kelompok tani yang setelah terbiasa mencatat justru merasa lebih mudah mengatur usaha dan merencanakan musim tanam berikutnya. Langkah keenam adalah pemantauan dan evaluasi penerapan GAP. Secara berkala, GAP bukan sistem yang berhenti setelah sertifikat diperoleh, tetapi proses yang terus diperbaiki. Oleh karena itu, kelompok tani atau penyuluh harus rutin melakukan pemeriksaan terhadap praktik-praktik di lapangan. Apakah pestisida digunakan sesuai anjuran? Apakah limbah dikelola dengan benar? Dan apakah pencatatan dilakukan dengan konsisten? Evaluasi ini bisa dilakukan setiap musim panen dan setiap 3 bulan sekali. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat aspek yang sudah berjalan baik. Dengan cara ini, GAP menjadi sistem yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Langkah ketujuh adalah kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan lembaga pendukung lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan formal, penerapan GAP harus diverifikasi oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah seperti LS Pro atau lembaga audit Indonesia independen. Namun sebelum ke tahap itu, biasanya dilakukan audit internal terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan petani. Lembaga pendukung seperti Dinas Pertanian, universitas, dan NGO juga berperan penting dalam memberikan pendampingan teknis maupun finansial. Di beberapa daerah, pemerintah daerah bahkan menyediakan program bantuan khusus bagi kelompok tani yang ingin menerapkan GAP, seperti subsidi pengujian air atau bantuan alat pasca panen. Jadi, implementasi GAP yang berhasil hampir selalu melibatkan kerjasama multi pihak. Tidak ada petani yang berhasil menerapkan GAP sepenuhnya tanpa dukungan jaringan yang kuat. Langkah ke-8 adalah membangun budaya disiplin dan kesadaran kolektif terhadap mutu dan keamanan pangan. Ini mungkin aspek yang paling sulit karena menyangkut perubahan perilaku. Dalam sistem pertanian tradisional, banyak kegiatan dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa pencatatan atau evaluasi. GAP mengubah semua itu menjadi sistem yang berbasis data dan tanggung jawab. Artinya, setiap orang yang terlibat harus sadar bahwa keamanan pangan dimulai dari dirinya sendiri. Tidak boleh ada lagi sikap asal cepat panen atau yang penting laku. Ketika kesadaran ini tumbuh, penerapan GAP akan berjalan lebih mudah karena menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekedar kewajiban administratif. Dan inilah yang membedakan petani GAP dengan petani konvensional. Bukan alatnya yang berbeda, tapi cara berpikirnya yang berubah. Sebagai penutup, implementasi GAP di lapangan adalah perjalanan panjang menuju petani yang lebih profesional, aman, dan berkelanjutan. Proses ini memang tidak bisa dilakukan dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil yang diambil akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Dari membuat catatan sederhana, menjaga kebersihan lahan, hingga melatih pekerja tentang keselamatan, semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju pertanian modern yang berintegritas. GAP bukan sekedar program, tapi investasi masa depan bagi petani, konsumen, dan lingkungan. Jika setiap petani mau memulai dari hal kecil, maka perlahan tapi pasti
kita akan melihat wajah baru pertanian Indonesia yang lebih kuat, berdaya saing, dan percaya dunia. Sekarang kita bahas ke bagian inti dari GAP, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penerapannya di lapangan. Kalau diibaratkan prinsip-prinsip GAP, ini seperti rambu lalu lintas bagi petani. Ia memberi arah bagaimana mengelola lahan dan produksi agar tetap aman, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa memahami prinsip-prinsip ini, penerapan GAP bisa jadi hanya formalitas atau sekadar dokumen di atas kertas, padahal inti dari GAP adalah perubahan perilaku dan pola pikir dalam bertani. Setiap prinsip dirancang agar petani bisa bekerja dengan cara lebih bertanggung jawab terhadap tanah, air, lingkungan, dan kesehatan manusia. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan pertanian memiliki yang bisa ditelusuri dan dikendalikan. Prinsip GAP tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga bagaimana membangun sistem pertanian yang sehat, konsisten, dan berintegritas tinggi. Prinsip pertama dalam GAP adalah keamanan pangan, food safety. Prinsip ini menekankan bahwa setiap proses dalam kegiatan pertanian harus dirancang agar hasil akhirnya aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan bukan sesuatu yang bisa diperiksa di akhir, tapi harus dijaga sejak dari awal. Mulai dari pemilihan benih, penanaman, perawatan, panen, hingga distribusi. Misalnya, petani harus memastikan bahwa air yang digunakan untuk irigasi bebas dari kontaminasi pestisida, digunakan sesuai dosis anjuran, dan hasil panen disimpan di tempat yang bersih dan kering. Prinsip ini menuntut adanya disiplin tinggi dan pencatatan yang rapi, sehingga jika suatu hari ditemukan masalah keamanan sumbernya bisa segera ditelusuri. Dengan begitu, kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian akan tetap terjaga. Prinsip kedua adalah perlindungan lingkungan. GAP mengajarkan bahwa bumi bukan sekadar tempat untuk mengambil hasil, tapi juga rumah yang harus dijaga. Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan bisa menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya kesuburan tanah. Karena itu, GAP mendorong petani untuk menggunakan teknik konservasi seperti terasering di lahan miring, penanaman tanaman penutup di tanah, serta rotasi tanaman untuk menjaga keseimbangan unsur hara. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida harus dikendalikan agar tidak mencemari air tanah atau sungai. Dengan menerapkan prinsip ini, petani tidak hanya menjaga hasil panen setahun ini, tetapi juga memastikan bahwa lahan mereka tetap subur untuk generasi mendatang. GAP percaya bahwa pertanian sejati adalah yang hidup berdampingan dengan alam, bukan melawan alam. Prinsip ketiga adalah kesejahteraan pekerja dan keselamatan kerja. GAP tidak hanya berbicara tentang tanaman dan tanah, tetapi juga tentang manusia yang mengolahnya dalam praktik. Prinsip ketiga adalah kesejahteraan pekerja dan keselamatan kerja. GAP tidak hanya berbicara tentang tanaman dan tanah, tapi juga tentang manusia yang mengolahnya. Dalam praktiknya, banyak petani dan pekerja pertanian yang berisiko tinggi terpapar bahan kimia, cedera kerja, dan kondisi sanitasi yang buruk. Prinsip ini menekankan pentingnya pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, serta fasilitas kebersihan yang memadai di tempat kerja. Pekerja harus diberi informasi tentang cara penggunaan pestisida yang benar,
cara penyimpanan bahan berbahaya, dan penanganan darurat bila terjadi kecelakaan. GAP juga mendorong perlakuan yang adil bagi semua pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, jam kerja manusiawi, dan lingkungan kerja yang sehat. Jadi di bawah prinsip ini, GAP tidak hanya melindungi produk, tapi juga melindungi manusia di balik produksinya. Prinsip keempat adalah kesehatan tanaman. GAP menekankan pentingnya menjaga tanaman tetap sehat sejak awal, bukan sekadar mengobati setelah terserang penyakit. Salah satu pendekatannya adalah integrated pest management atau pengendalian hama terpadu yang menggabungkan berbagai metode seperti penggunaan musuh alami, rotasi tanaman, varietas tahan penyakit, dan penggunaan pestisida secara bijak. Prinsip ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia yang dapat merusak ekosistem. Tanaman yang sehat tidak hanya menghasilkan panen lebih banyak, tetapi juga lebih tahan terhadap stres lingkungan. Jadi prinsip ini membantu petani memahami bahwa kesehatan tanaman adalah fondasi dari keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip kelima dalam GAP adalah pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan. Air merupakan sumber kehidupan dan faktor utama keberhasilan petani. Namun penggunaan air yang berlebihan atau pencemaran air yang dari limbah pertanian bisa menimbulkan masalah serius. GAP mendorong penggunaan air secara bijak, misalnya dengan teknologi irigasi tetes, pemanenan air hujan, dan penggunaan kembali air limbah yang sudah diolah. Selain itu, sumber air harus dipantau secara efisien agar tidak tercemar bahan kimia atau limbah ternak. Dengan mengelola air secara efisien, petani bukan hanya menghemat air, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Prinsip ini menjadi semakin penting di era perubahan iklim, di mana ketersediaan air semakin terbatas dan tidak menentu. Prinsip keenam adalah penanganan hasil panen dan pasca panen yang higienis. GAP menekankan bahwa kualitas produk pertanian tidak hanya ditentukan saat di ladang, tapi juga setelah panen. Banyak produk yang rusak atau tercemar karena penanganan yang buruk. Misalnya, buah dan sayur disimpan di tempat lembab, alat panen kotor, atau kemasan tidak higienis. Prinsip ini mendorong penerapan sanitasi ketat di seluruh rantai pasok, mulai dari pembersihan alat, penggunaan wadah yang bersih, hingga transportasi yang tertutup. Tujuannya agar produk sampai ke konsumen dalam kondisi segar, aman, dan bermutu tinggi. Dengan penanganan ini, pasca panen yang baik, nilai jual produk bisa meningkat dan tingkat kerugian dapat ditekan secara signifikan. Prinsip ketujuh adalah pencatatan dan penelusuran. Salah satu kekuatan utama GAP terletak pada sistem dokumentasinya. Setiap kegiatan pertanian, mulai dari penggunaan pupuk, pestisida, hingga hasil panen, harus dicatat dengan baik. Catatan ini berfungsi sebagai bukti bahwa petani selalu mengikuti standar GAP, sekaligus sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki proses di masa depan. Lebih dari itu, sistem penelusuran memungkinkan konsumen atau pihak berwenang untuk melacak asal produk jika terjadi masalah keamanan pangan. Jadi, prinsip ini menanamkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Petani yang memiliki catatan lengkap akan lebih dipercaya oleh petani dan lebih siap menghadapi audit sertifikasi. Prinsip ke-8 adalah pengelolaan limbah dan bahan berbahaya. Dalam pertanian modern, limbah seperti plastik mulsa, kemasan pestisida, atau sisa pupuk kimia bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Jika tidak dikelola dengan benar, GAP mendorong petani untuk memilah, mengolah, dan mendaur ulang limbah memaksimalkan semaksimal mungkin. Bahan berbahaya seperti pestisida harus disimpan di tempat khusus yang aman
dan diberi label yang jelas. Wadah kosong tidak boleh dibuang sembarangan, melainkan harus dikubur, dikembalikan ke pemasok, atau dikelola sesuai aturan. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan pertanian tidak meninggalkan jejak pencemaran. Dengan begitu, sistem produksi bisa benar-benar bersih dan ramah lingkungan. Sebagai prinsip-prinsip GAP ada dasarnya dirancang agar pertanian berjalan dengan selaras antara produktivitas, keamanan pangan, kesejahteraan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. 8 prinsip ini bukan aturan kaku yang membatasi petani, melainkan paduan yang membantu mereka bekerja dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan konsisten, maka pertanian akan berubah dari sekadar aktivitas ekonomi menjadi sistem yang beretika dan berkelanjutan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip GAP adalah fondasi moral sekaligus teknis dari seluruh sistem pertanian modern. Ia mengajarkan bahwa hasil panen yang baik lahir dari proses yang baik, dan proses yang baik hanya bisa dicapai jika dijalankan dengan prinsip yang benar.